Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin, ya jamaah bapak dan ibu yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, kita meninggikan kalimatullah yang tentu saja apa yang kita dapatkan di hari ini, ya di hari-hari sebelumnya, dan apa yang akan kita dapatkan di hari-hari yang akan datang, semua itu adalah pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi kita untuk bersyukur dengan syukur yang terbaik. Wajib bagi kita ya untuk memperuntukkan setiap ibadah, setiap ya di antara bentuk syukur yang terbaik berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Taib. Ya, maka tidak terkecuali ya apa yang Allah anugerahkan kepada kita di malam hari ini berupa kemudahan untuk bermajelis ilmu, maka ini pun merupakan anugerah Allah. Pemberian Allah yang begitu besar yang hendaknya ya kita semua mensyukurinya dengan syukur yang terbaik, dan kita jadikan ini sebagai satu perkara yang bermanfaat bagi kita. Dan kita pun berharap ya ini menjadi salah satu sumber pahala bagi kita semua. Taib. Para jamaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, adapun berkaitan dengan pembahasan kita, maka akan kita kembali lanjutkan ya pembahasan kita tentang apa yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Taib. Pada pembahasan sebelumnya ya telah kita bahas tentang permasalahan syafaat. Ya. Kenapa kita bahas syafaat secara khusus? Karena memang di antara apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti di padang mahsyar adalah sebuah kejadian di mana kaum muslimin mendapatkan syafaat yang begitu besar. Lebih tepatnya seluruh manusia. Ya, seluruh manusia mendapatkan syafaat yang begitu besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, yaitu berupa ya disegerakannya untuk dimulai hari-hari atau waktu untuk diadili setiap manusia. Ya, setelah mereka berdiri puluhan ribu tahun, taib, menunggu dalam jangka waktu yang begitu lama, ya, menunggu Allah Subhanahu wa taala hadir untuk mengadili mereka semua, maka taib Allah tabaraka wa taala mengizinkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat pada waktu itu. Dan berbagai macam ya yang terkait dengan hukum syafaat telah kita bahas sebelumnya. Taib. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala hadir, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala datang, taib, di padang mahsyar untuk mengadili manusia, apa yang terjadi selanjutnya? Dimulailah taib pengadilan bagi setiap manusia. Ya, yang mana inilah merupakan pengadilan yang terakhir. Inilah pengadilan yang teradil ya yang akan dialami oleh setiap umat manusia. Taib. Kalau kita merunut ke belakang ya dari kajian-kajian kita, sebetulnya pembahasan tentang pengadilan ini telah kita bahas beberapa kali. Ya, telah kita bahas taib sebelumnya, apakah dalam bentuk pembahasan yaumul hisab tentang bagaimana dihisabnya manusia,
Taib, ya, atau tentang pengadilannya itu sendiri. Taib, sebelumnya pernah kita bahas, ya. Maka akan kita singgung sedikit karena di dalam prosesi pengadilan ini kurang lebih ada tiga taib proses yang akan dialami oleh setiap manusia. Ya, yang pertama adalah taib tentang hisab. Ya, manusia akan dihisab di sana. Manusia akan dihisab, akan diaudit, ya, akan dihitung setiap amalan-amalannya, akan diberikan catatan amalan terlebih dahulu diperlihatkan kepada dirinya, ya. Kemudian selanjutnya akan ditimbang, ya. Kemudian selanjutnya akan ditimbang dari catatan amalan tersebut, ya. Taib. Nah, untuk permasalahan timbangan ini yang belum kita bahas secara detail. Insya Allah akan kita bahas secara detail tentang permasalahan timbangan. Taib. Kemudian setelah itu terjadilah pengadilan, ya. Nah, memang para jamaah sekalian, ya, sebetulnya tidak ada dalil yang betul-betul sharih, ya, yang betul-betul jelas mana yang menjelaskan terlebih dahulu apakah diadili terlebih dahulu ataukah dihisab dan ditimbang terlebih dahulu tentang permasalahan ini. Yang pasti ketiga perkara ini akan benar-benar terjadi. Ya, semua dari kita akan dihisab, semua kita akan ditimbang nanti amalannya, kemudian semua dari kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dengan sebuah pengadilan, ya, yang sangat-sangat adil. Dengan sebuah pengadilan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin, bagaimana al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini aku tutup, aku kunci mulut-mulut mereka. Taib. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara kepadaku adalah tangan-tangan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian yang akan bersaksi adalah kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Taib. Di antara gambaran pengadilan yang akan terjadi nanti adalah demikian adanya. Manusia, ya, dia tidak akan mampu bersilat lidah. Manusia tidak akan mampu berdusta untuk membela dirinya. Manusia tidak akan mampu untuk mendatangkan saksi-saksi yang dia inginkan. Betul ada saksi nanti di sana. Tetapi siapa saksi-saksi tersebut? Ya, yang pertama kakinya sendiri yang akan bersaksi, tangannya sendiri yang akan berbicara. Taib. Kemudian di antara min jumlatul syuhud, di antara para saksi yang akan ada yaitu apa? Muka bumi, ya. Taib. Yauma idzin tuhannitsu akhbaraha, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan datang satu hari bumi yang kita injak ini, ya, nanti dia akan bersaksi. Taib. Dia akan bersaksi, akan menceritakan bahwasanya si fulan di tempat ini melakukan ini dan itu. Taib. Kemudian di antara yang akan bersaksi nanti siapa? Para malaikat. Allah akan datangkan para malaikat, ya. Taib. Mereka akan bersaksi atas perbuatan apapun yang kita lakukan. Ya, kemudian para nabi pun akan didatangkan. Ya, para nabi akan didatangkan, taib, bahwasanya mereka telah benar-benar menyampaikan kepada umatnya apa yang harus mereka sampaikan. Dan mereka akan, ya, taib, bersaksi di hadapan Allah. Kemudian Allah tabaraka wa taala akan mempertanyakan kepada kita, kenapa kalau seandainya di dalam pengikutan kita kepada nabi kita, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau di sana ada kesalahan, kalau di sana ada kekurangan, kalau di sana ada ketidaksesuaian yang seharusnya kita mengikuti segala sesuatu apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad, ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai, itu akan ditanya nanti. Ya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Dan sebagaimana disebutkan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semua manusia nanti akan mendatangi Allah, menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala fardan, bersendirian dia. Ya. Dia akan bersendirian dalam keadaan pengadilan ini. Taib. Kemudian, ya, mereka akan diserahkan kepada catatan amal. Wa wudi'al kitab, dan kelak akan diperlihatkan kepada catatan-catatan amal. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi, maka engkau akan melihat bagaimana para pendosa, orang-orang yang suka berbuat maksiat, ketakutan ketika melihat catatan amalnya. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata mereka, catatan apa ini? Ya, tidak ada yang tertinggal, baik itu dosa kecil apalagi dosa besarnya, semuanya terkumpul di sana. Taib, semuanya tercatat di dalam catatan tersebut. Dia kaget, ternyata semua yang dia anggap remeh ketika hidup di dunia, nggak apa-apalah, dosa kecil ini bukan dosa besar.
Taib, tidak apa-apalah, ya masih bisa nanti saya beramal lagi yang lain. Terus menerus dia menganggap remeh terhadap perbuatan-perbuatan dosa, akhirnya dihadirkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia ketakutan, khawatir, ya. Taib. Mali hadzal kitab, catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira fala yadhlimu rabbuka ahada. Maka semua yang telah diamalkan dihadirkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun. Taib. Ya, maka inilah ya yang terjadi kepada mereka ketika akan diadili. Taib. Ya, kemudian apa yang tadi kita sebutkan, catatan tersebut sekaligus juga menjadi dalil tentang akan adanya apa? Hisab. Ya. Taib, akan adanya hisab, dan pernah kita bahas pula bahwasanya hisab itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada hisab yang mudah, yang itu kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengannya, yaitu apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Taib. Mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah, hisab itu bahasa kitanya apa? Dihitung, ya. Setelah diberikan catatan amal, kemudian disetujui, ya, di ACC oleh kita, betul itu amalan kita. Tapi padahal apakah ini perlu bagi Allah Subhanahu wa taala? Jelas tidak perlu. Ya, Allah yang berkuasa di hari tersebut. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, maka itu di bawah kekuasaan Allah. Allah yang paling berkuasa. Tetapi menunjukkan apa? Hikmah betapa adilnya Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala. Taib. Betapa bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun. Sekalipun memang harus ada hukuman, harus ada siksa, harus ada azab, itu sesuai. Ya. Taib. Karena memang kelakuan dari yang disiksa, yang dihukum, yang diazabnya. Taib. Bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada Allah menzalimi siapapun. Yang ada siapa? Manusianya yang menzalimi dirinya sendiri. Taib. Innahu kana zaluman jahula. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang namanya manusia itu memang zalum, ya, zalimnya berlebihan, dan mereka pun sangatlah bodoh, kata Allah Tabaraka wa taala. Dari sisi apa? Senang, gemar berbuat maksiat. Ya, senang, ya, melakukan penyelisihan terhadap din, terhadap agama. Taib. Sehingga yang terjadi selanjutnya, ya, mereka akan mendapatkan hukuman siksa yang sekali lagi itu bukan karena kezaliman Allah, tetapi karena kezaliman dirinya sendiri. Taib. Sehingga Allah perlihatkan terlebih dahulu, ini catatan kalian, ya. Maka ketika mereka mengatakan iya itu catatan kami, taib, kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Terkhusus bagi mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah, sama. Taib. Mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah awalnya akan diperlihatkan kepada catatan amalan-amalan buruknya terlebih dahulu. Kemudian Allah akan bertanya kepada dirinya, ya, engkau mengakui melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Taib. Na'am ya Rabb, kata dia. Betul wahai Rabb, itu adalah perbuatanku. Itu adalah amalan burukku, ya. Taib. Apakah engkau punya sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau memiliki sesuatu untuk engkau berikan kepadaku? Maksudnya ada amal soleh tidak? Punya amal soleh tidak? Karena sudah saking banyak yang amal buruk dilihatkan kepada dirinya, akhirnya dia mengira bahwasanya dia akan binasa. Dalam artian dia mengira bahwasanya sudah tidak ada amal soleh lagi sama sekali. Taib. Ternyata apa yang terjadi? Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya, inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosamu tadi itu, ya, aku tutupi ketika engkau hidup di dunia. Ya. Taib. Jadi perlu kita ketahui para jamaah sekalian, aib kita, dosa kita, keburukan kita, kekurangan yang ada di dalam diri kita, taib, itu ditutupi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti kita pandai menutupi dosa kita atau kekurangan kita, kesalahan kita, bukan. Tetapi karena memang Allah yang berkehendak untuk menutupinya. Dan sekali lagi ini pun menjadi penegasan bahwasanya tidak bisa, tidak ada celah sedikit pun bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Ya. Mau sombong apa kita di hadapan manusia? Sedangkan di hadapan Allah, Allah jelas tahu apa kekurangan kita. Ya. Allah Tabaraka wa taala jelas mengetahui apa saja aib-aib kita. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menutupi itu semua. Kemudian apa kata Allah? Ya, wa ghafartuhu 'alaika al-yaum, dan aku ampuni semuanya di hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan hisab apa? Hisaban yasiran.
hisaban yang mudah. Taib, yang kita diajarkan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa agar kita dihisab nanti dengan hisab yang mudah. Ya, jadi bentuk hisabnya seperti itu. Diperlihatkan dosa, kemudian selanjutnya ya dia diampuni oleh Allah tabaraka wa taala dari dosa-dosanya tersebut. Taib. Ya, walaupun di sana ada yang tingkatannya lebih tinggi. Siapa itu? Ya, mereka yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Taib, ada di antara kaum muslimin yang demikian adanya. Kemudian siapa lagi yang tidak merasakan hisab? Para syuhada, ya orang-orang yang mati syahid di medan peperangan. Taib, oleh karena itu, ya kenapa kaum muslimin betapa mendambakan untuk bisa mati syahid di medan peperangan? Karena memang balasannya begitu luar biasa. Sekalipun amalan ini tidaklah mudah, amalan ini tidak bisa sembarangan ya dikerjakan, sebagaimana pengakuan sebagian orang-orang ya yang mengatasnamakan jihad dari perbuatan-perbuatan terorisme yang mereka lakukan. Tidak sesimpel itu, tidak semudah itu. Perlu fikih, perlu pendalaman, ya, perlu fatwa ulama yang begitu kuat dalam permasalahan tersebut. Ya, tidak bisa asal-asalan mengatakan jihad. Tetapi kalau memang mendapatkan kesempatan, ya, untuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, maka ganjarannya begitu luar biasa. Apalagi sampai dia mati syahid. Ya, maka dari itu, itu diantara gambaran al-hisab. Ya, bagaimana sebetulnya ini sudah pernah disampaikan sebelumnya pada kajian-kajian sebelumnya tentang bagaimana hisab ini. Al-muhim ini sebagai runutan agar kita mendapatkan gambarannya. Ya. Kemudian sebagaimana kita sampaikan tadi, ya, di antara yang akan terjadi ya berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada dan menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika terjadinya prosesi al-mizan, ya, prosesi di mana manusia akan ditimbang amalan-amalannya. Ya, jadi setelah dihisab itu jadi diperlihatkan terlebih dahulu, ya, kemudian diaudit mana yang amal soleh, mana yang amal buruk, ya, dipisahkan terlebih dahulu. Nanti masing-masing ada catatannya, semua masing-masing akan membawa catatan tersebut, ya. Kemudian setelah itu, ya, akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditimbang masing-masing dari catatan ini. Nanti akan kita bahas, ya. Yang ditimbang ini apakah catatannya ataukah amalnya, ya, ataukah yang lain, nanti akan kita bahas. Tapi yang pasti itu semua akan ada terjadi penimbangan amal, ya. Apakah berupa catatan nanti yang ditimbangnya atau amalannya itu sendiri. Ya, maka mizan itu sendiri secara bahasa ya diambil dari kata mizan. Jadi mizan itu sesuatu yang dipakai untuk menimbang, ya. Mizan artinya adalah alatul wazn, alat untuk menimbang. Demikian pula di antara makna mizan, bahwasanya mizan itu adalah al-adl atau keadilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-7, was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Apa kata Allah? Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan langit, wa wada'al mizan, dan Allah meletakkan keadilan, ya, atau keseimbangan di antara langit dan bumi. Kemudian, ya, akan tetapi kalau kita bahas tentang mizan yang akan kita bahas sekarang ini, mizan yang mana? Yaitu mizan yang makna pertama tadi berupa timbangan. Ya, bahwasanya mizan itu akan dihadirkan di hari kiamat dan akan dipakai untuk menimbang. Lalu apa saja dalil-dalilnya? Ya, maka dalil tentang mizan ini begitu kuat. Datang dari Al-Quran, demikian pula datang dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun dalil dari Al-Quran, diantaranya adalah surat Al-Qari'ah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Apa kata Allah? Adapun mereka orang-orang yang berat timbangannya. Nah, secara jelas apa? Mawazin, Allah bilang di sini, ya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai. Ya, wa amma man khaffat mawazinu, adapun mereka yang timbangan amalnya ringan, ya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Kemudian dalil yang lainnya adalah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai ke-103. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Kata Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang timbangan amal solehnya berat. Nah, di sini kenapa timbangan? Ya. Faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapapun yang timbangan amal solehnya ringan, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, rugi dari apa? Dari dirinya sendiri. Ya, dalam artian dirinya akan terhalalkan untuk diazab. Fi jahannam khalidun, maka mereka akan kekal di dalam neraka jahannam. Taib. Dan banyak ya, banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyatakan tentang taib keberadaan mizan tersebut. Kemudian ya, selanjutnya dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ya, hadis yang ringan, yang simpel, kata beliau, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang ringan bagi lisan ya, tetapi begitu berat di al-mizan. Berat di mana? Di timbangan ya. Habibatan ilar rahman, dan kedua kalimat ini dicintai oleh ar-rahman, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kedua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Simple ya, insyaallah hafal langsung Pak ya. Ya, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Taib. Ini dua kalimat yang ringan. Tetapi ketika nanti dibawa dua kalimat ini di hadapan Allah, ketika akan ditimbang, ya maka ini akan sangat berat sekali di timbangan amal soleh. Artinya pahalanya besar. Taib. Pahala dari dua kalimat ini sangatlah besar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Taib. Nah, sekali lagi ini pun menjadi apa? Menjadi dalil akan keberadaan mizan. Taib. Ya. Kemudian di sana ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Taib. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, taib, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di mizan, nah di timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Taib ya. Maka itulah di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang keberadaan mizan di hari kiamat nanti. Ya, dan tentu saja ya masih banyak hadis-hadis yang lainnya ya yang menjelaskan tentang kepastian kebenaran tentang keberadaan apa? Al-mizan atau timbangan ini. Taib. Adapun dari sifat-sifat mizan ini, ya sifat-sifat timbangan, beberapa di antaranya datang dalil yang menjelaskan tentang perkara ini. Taib. Yaitu yang pertama, mizan adalah sifat yang hakiki, bukan majazi. Ya. Mizan ini betul-betul mizan, timbangan ini betul-betul timbangan. Taib. Ya, akan kita bahas nanti bahwasanya timbangannya memiliki dua daun timbangan. Ya, memiliki dua daun timbangan. Taib. Dan disebutkan timbangan ini sangat besar sekali. Mizan ini sangat besar sekali sampai para malaikat ya ketika tahu ada makhluk Allah berupa mizan ini, timbangan, ya mereka sampai mengatakan, ternyata kami ini ibadah kepadamu masih kurang wahai Rabb. Sampai berkata demikian kata para malaikat. Bayangkan ya, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang selalu ibadah, ketika melihat betapa besarnya mizan, betapa agungnya mizan, ya mereka sampai mengatakan, ya ternyata ibadah kami masih kurang. Padahal siapa yang berbicara ini? Malaikat. Bayangkan, apalagi dengan kita semua ya. Taib. Nanti akan dibahas sampai ke sana insyaallah. Yang pasti yang pertama, mizan ya adalah satu taib makhluk Allah yang konkret, yang nyata, yang zahir, yang nampak, ya hakiki, bukan majaz. Sebagaimana ini keyakinan sebagian manusia.
Ya, sebagaimana ini keyakinan sebagian manusia. Taib. Ya, kenapa? Karena mereka memakai akal. Nah, ini salah satu sumber kesesatan, terjadinya penyimpangan, penyelewengan atau salahnya dalam memahami din, memahami agama. Biasanya manusia melibatkan akalnya. Taib. Mereka membawa akalnya untuk ikut campur di dalam memahami dalil. Taib. Padahal apa kata Allah? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit saja, nggak banyak. Akal kita nggak akan mungkin sampai untuk mengejar dalil, ya. Sehingga di antara mereka yang mengatakan kok bisa amalan ditimbang. Taib. Mereka yang menolak tentang mizan. Taib. Sekali lagi apa? Kesalahannya membawa akal mereka. Ya, membawa akal mereka. Kata mereka, kok bisa amalan itu adalah sesuatu yang abstrak. Ya. Kok bisa amalan itu nanti apa? Akan ditimbang. Taib. Sedangkan dalil banyak, ya, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan beberapa sesuatu yang sifatnya abstrak Allah jadikan sesuatu yang konkret untuk hari kiamat nanti. Taib. Contoh di antaranya apa? Amal baik, amal buruk. Allah jadikan menjadi laki-laki yang bagus dan laki-laki yang jelek di alam kubur. Kita ketahui semua. Taib. Ya, amalan jelas adalah satu hal yang abstrak. Tidak terlihat, tidak nampak, tetapi Allah jadikan itu, jelmakan itu kepada sesuatu yang lain. Kemudian di antaranya pula datang dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ahli surga sudah masuk semua, ahli neraka sudah masuk semua ke dalam neraka, ya, kemudian Allah perlihatkan kepada mereka semua, kepada seluruh makhluknya yang ada di surga dan di neraka, taib, Allah perlihatkan kematian. Ya, Allah perlihatkan kematian dalam bentuk apa? Kambing, ya. Dibuat oleh Allah dalam bentuk kambing, kemudian disembelih kematian tersebut. Dalam artian tidak akan pernah ada lagi yang namanya kematian, ya. Manusia akan hidup kekal abadi. Taib, di surga yang itu sangat kita harapkan, atau di dalam neraka yang semoga Allah melindungi kita, ya, dari taib kondisi yang sangat mengerikan tersebut. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi konkret, ya. Taib. Itulah kalau seseorang menggunakan logika, ya, kalau seseorang menggunakan taib, akalnya, hawa nafsunya untuk taib mengejar dalil-dalil yang ada. Taib, ya. Maka itulah, ya, yang kita sifati pertama kali tentang mizan itu apa? Sesuatu yang nyata, ya. Lagi pula tambahan sedikit, kalau seandainya memang mizan, ya, atau dalil apapun, taib, harus ditakwil, dipindahkan, diselewengkan maknanya kepada makna yang lain, pasti semuanya akan ditakwil, ya. Sebagaimana ini sepertinya hobi sebagian dari manusia di zaman sekarang, yang justru ini berbahaya, bisa membuat mereka terjatuh ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena nanti akan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Kemudian selanjutnya mereka nanti akan, ya, meniadakan beberapa syariat-syariat yang seharusnya kita beriman memastikan itu semua ada. Taib. Seperti contohnya tadi mizan. Karena tidak sesuai dengan akalnya, akhirnya ditakwil kepada perkara yang lain. Akhirnya, ya, menyeleweng maknanya. Taib. Kenapa? Karena sekali lagi permasalahan intinya mereka membawa akalnya, ya. Mereka mengikut campurkan akalnya untuk memahami perkara-perkara yang tidak mungkin akal kita mampu untuk mencapainya. Taib. Ya, maka dari itu, ya, ini merupakan salah satu yang hak yang jelas bahwasanya mizan itu adalah satu hal yang konkret, satu hal yang betul-betul nyata dan hakiki, ya. Taib, bukan majazi, pasti timbangan adalah timbangan sebagaimana adanya. Taib. Kemudian sifat mizan yang selanjutnya, ya, sebagaimana tadi kita singgung, bahwasanya mizan itu memiliki 2 daun timbangan, ya. Mizan ini memiliki 2 daun timbangan. Dalilnya, ya, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Salman Al-Farisi. Taib. Nabi kita berkata, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah falau wuzina fihi samawati wal ard la wasi'at. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat akan diletakkan al-mizan, timbangan. Maka kalau seandainya ditimbang di sana, ya, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, la wasi'at,
maka semuanya akan masuk. Taib, semuanya akan masuk di salah satu daun timbangan. Saking besarnya, bayangkan ya, saking besarnya mizan ini. Sekarang kita melihat dunia saja sudah sebesar ini. Ternyata ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi. Itu apa nanti? Timbangan ini. Ya. Itu dari satu sisi. Sisi lain apa coba? Amalan kita nanti akan ditimbang di sana. Ya. Taib, akan sangat terlihat sekali betapa sedikitnya amalan kita. Taib, kalau memang kita hanya membawa sedikit amalan untuk menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, timbangannya akan sangat besar, bayangkan ya. Kita tidak tahu bagaimana nanti kejadiannya kalau seandainya kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ternyata hanya membawa amalan yang hanya secuil, membawa amalan yang hanya sedikit. Ya, maka dari itu hendaknya kita berusaha untuk ya memperkaya diri kita dengan apa? Dengan amal soleh, bukan dengan harta dunia. Harta dunia akan ditinggalkan, tidak akan dibawa, tidak akan ditimbang dalam timbangan tersebut, tidak. Yang akan ditimbang apa? Amal soleh kita. Taib, ya. Kembali kepada hadis. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ditimbang, disimpan dalam mizan tersebut, maka akan cukup masuk semuanya. Fataqulul malaika, sehingga para malaikat pun mengatakan, ya Rabb, liman yazinu hadza. Ya. Kata mereka, wahai Rabb, ya, timbangan ini untuk siapa? Taib, untuk menimbang apa? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, menjawab, ya, liman syi'tu min khalqi. Ini semua adalah bagi siapapun yang aku kehendaki dari makhluk-makhluk ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, sebagai penegasan bahwasanya yang berkuasa di hari tersebut tiada lain kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau seberkuasa apapun manusia ketika dia hidup di dunia, ya, maka ketika dia dibangkitkan di hari akhirat nanti, taib, ketika dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua kekuasaannya tidak ada yang terbawa, walaupun ya hanya misalnya beberapa persen saja, tidak akan membawa kekuasaan sedikit pun. Kekuasaan di hari itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebagaimana kita baca setiap hari di dalam surat Al-Fatihah, yaitu apa? Maliki yaumiddin. Dialah Allah Malik, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang artinya menguasai, ya, semua yang ada, yang terjadi di yaumiddin, di hari kiamat nanti. Taib, sehingga ya jangan sampai kita salah kaprah di dalam bergerak, di dalam beraktivitas, ya. Harus kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berkuasa, Allah tabaraka wa taala lah, ya, yang paling berhak untuk melakukan apapun yang dikehendaki olehnya, ya. Taib, dan dalam hadis ini ya ada isyarat kepada hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, mizan tersebut akan dipakai untuk menimbang siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqulul malaikah, sehingga para malaikat pun mengatakan, subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya, maha suci engkau, kata para malaikat. Taib, ma abadnaka haqqa ibadatik. Ternyata kami tidaklah beribadah kepadamu sebagaimana seharusnya kami beribadah kepadamu. Taib, ini adalah pernyataan yang begitu menampar, ya. Taib, bagi kita semua, tentu saja bagi umat manusia. Malaikat saja berkata demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat saja yang selalu taat, yang tidak pernah mereka bermaksiat, ya, mereka selalu tunduk patuh kepada Allah. Ketika tahu bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya masih kurang, tidak mungkin menyamai atau sebanding, ya, apa yang dipersembahkan bahkan oleh para malaikat sekalipun dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang apa? Para penguasa-penguasa di dunia, ya, kita masih mempertimbangkan hal-hal seperti ini, ya. Kalau mau penguasanya tingkatan Taib, RT, RW dan seterusnya, apa yang akan kita persembahkan kepada mereka? Ya, ada nilainya masing-masing. Taib, kadang-kadang kita sudah merasa cukup menghargai mereka semua dengan itu. Taib. Tetapi kalau kita berbicara dengan apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas, ya, apapun yang kita berikan tidak akan pernah sebanding, ya, sehingga wajib bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Taib, sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan kembali setelah sholat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Insyaallah kita kembali lanjutkan ya pembahasan kita. Taib. Maka itulah tadi beberapa sifat dari al-mizan ya, atau timbangan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan nanti untuk menimbang ya amal perbuatan umat manusia. Taib. Pada sifat yang kedua tadi kita sebutkan bahwasanya mizan ini memiliki 2 daun timbangan ya. Dalilnya sedang kita bacakan. Taib ya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat Allah tabaraka wa taala akan meletakkan mizan yang kalau langit dan bumi diletakkan pada mizan tersebut maka niscaya akan cukup ya, sehingga malaikat berkata, taib subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik ya. Taib, maha suci engkau, sungguh ya kami tidaklah beribadah kepadamu ya sebagaimana mestinya. Taib ya, maka itulah yang diucapkan oleh para malaikat ketika melihat bagaimana mizan ya diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar sekali. Taib ya. Kemudian setelah langit dan bumi diletakkan di salah satu dari daun timbangan, diletakkan pada salah satunya lagi ya as-sirat. Taib. Taib. Ya, diletakkan as-sirat di atau jembatan ya, jembatan nanti wallah alam tidak ada penjelasan yang secara pasti ya bahwasanya jembatan ini akan taib apakah dikembalikan atau bagaimana nantinya menuju jalan menuju surga. Taib, yang pasti itulah yang ditimbang di sana ya. Kemudian ya, maka di dalam hadis tersebut intinya ya bahwasanya mizan ini memiliki 2 daun timbangan ya. Mizan memiliki 2 daun timbangan. Satu daun timbangan nanti akan dipakai untuk meletakkan amal buruk ya, dosa dan lain sebagainya. Kemudian daun timbangan yang satunya akan dipakai untuk meletakkan amal-amal kebaikan. Taib ya. Dan sebagaimana kita ketahui tadi bahwasanya daun timbangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada mizan ini sangatlah besar sekali. Ya, maka bagaimana detailnya tersebut, maka yang pasti hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang bagaimana hakikatnya. Kita hanya mengikuti ya apa yang datang sesuai dengan dalilnya. Taib. Ya, karena sebagian manusia ada yang mempertanyakan ya. Taib. Ada orang-orang yang bertanya, apakah mizan ini terbuat dari emas, apakah terbuat dari perak atau hal-hal yang lainnya ya. Maka kita katakan apa, wallahu a'lam, dan itu tidak penting bagi kita ya. Hal tersebut tidaklah penting bagi kita. Tidak ada sesuatu yang memang kalau tidak ada dalilnya ya tidak perlu kita perbincangkan. Karena yang sudah pasti yang penting bagi kita apa? Harus kita sadari sesadar-sadarnya bahwasanya mizan ini akan ada nanti dipakai untuk apa? Menimbang amalan kita ya, sehingga persiapkan amalan kita sebaik-baiknya. Taib. Maka itu sifat mizan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, mizan ini ya akan sangat akurat di dalam menimbang amalan manusia. Taib. Akan sangat tepat timbangannya tersebut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, sungguh aku akan meletakkan timbangan-timbangan yang qist, yang adil, yang tepat ya, yang pasti tidak akan meleset. Taib. Karena ini yang meletakkan siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri ya. Di hari kiamat nanti maka mizan ini akan diletakkan, dipakai untuk menimbang dengan setepat mungkin, seakurat mungkin. Taib ya. Maka intinya ini merupakan dalil bahwasanya mizan ini akan menimbang setepat mungkin. Taib. Kemudian di antara sifat yang lainnya bahwasanya mizan akan menimbang secara detail. Ya. Mizan akan menimbang secara detail. Sekecil apapun dari kebaikan, taib, maka akan terhitung di sana nanti. Demikian pula sekecil apapun dari keburukan nanti akan dihadirkan dan akan dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya. Taib, ya.
Hal ini pun sama, ya masih dari ayat yang sama dari surat Al-Anbiya ayat yang 47, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan pasangkan timbangan yang tepat di hari kiamat nanti. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun hanya sedikit. Wa in kana mithqala habbah min khardal, walaupun hanya seberat biji sawi, ya, sekecil mungkin apapun itu, pasti akan masuk timbangan, pasti akan ketahuan, ya, seberapa banyak dari amalannya tersebut. Apa kata Allah? Ataina biha, pasti akan aku datangkan. Nah, maksudnya apa? Pasti akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat perhitungan tentang perkara-perkara tersebut, ya, sehingga ini merupakan hasungan bagi kita. Kita mengetahui betapa detailnya mizan, sehingga jangan pernah kita meremehkan amal soleh sekecil apapun, ya. Yang namanya amal soleh, walaupun kita mungkin hanya memberi 1.000 rupiah ke pengemis di jalan misalnya, ya, atau mungkin hanya sekedar tersenyum, ya, ke orang yang berpapasan dengan kita, atau mungkin hanya sekedar kalimat, ya, ibu bagaimana kabarnya, ke orang tua kita misalnya. Itu semua adalah amal soleh yang ringan. Tetapi pasti Allah akan datangkan nanti, ya, Allah pasti akan balas. Dan sudah kita ketahui bahwasanya balasan dari amal soleh minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat minimalnya. Dan itu akan bisa bertambah kali lipatnya tergantung dari kualitas amalannya dan tergantung dari keikhlasan, ya, keimanan, ketakwaan dan lain sebagainya, dan tentu saja tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga jangan sampai ragu berbuat amal soleh, ya, bersegera, bersemangat amal soleh apapun kita kerjakan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah engkau menganggap remeh dari amal soleh sekecil apapun itu, walaupun hanya engkau, ya, tersenyum ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Ya. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarkan diri kalian dari neraka walaupun dengan setengah kurma. Kurma satu dipotong bagi 2. Punya setengah kurma, kita pakai itu untuk apa? Menghindarkan diri dari neraka. Ya, apakah dengan kita sedekahkan, apakah dengan kita berikan ke anak istri kita, ya, sebagai nafkah untuk mereka, atau kita makan sendiri sebagai tujuan agar tubuh kita kuat, ya, memiliki energi untuk beribadah. Itu bisa menjadi amal soleh yang akan menghindarkan kita dari neraka. Maka itulah, ya, tadi beberapa sifat-sifat mizan. Kemudian, ya, yang selanjutnya tentang mizan ini, ada beberapa pembahasan. Di antaranya berapakah jumlah mizan yang sebenarnya? Ya, berapakah jumlah mizan yang sebenarnya? Para ulama khilaf, berselisih pendapat tentang permasalahan ini. Pendapat yang pertama, ya, yang menyebutkan bahwasanya mizan itu hanya ada satu nanti di hari kiamat. Ya, mereka berdasarkan kepada dalil-dalil dari riwayat-riwayat yang datang yang menyebutkan mizan dengan lafaz mizan. Mizan itu mufrad jamak, mufrad tunggal, ya. Mizan itu kalimat tunggal. Nah, ada beberapa dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, ya, ataupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz apa? Mizan. Artinya cuman tunggal satu. Adapun, ya, menurut mereka lafaz-lafaz yang datang dalam bentuk jamak, karena ada yang lafaznya jamak, ya. Seperti tadi mawazin, ya, jamaknya itu mawazin. Mizan itu satu, jamaknya mawazin. Nah, mawazin pun banyak di dalam dalil-dalil. Nah, bagi mereka yang berpendapat bahwasanya mizan hanya satu, lafaz-lafaz tadi yang datang dalam bentuk jamak, ya, itu ditinjau dari banyaknya, ya, orang yang akan ditimbang, jenis-jenis orang yang akan ditimbang nanti, bukan timbangannya, tetapi jenis penimbangannya, ya, amalannya kah nanti yang ditimbang, ataukah tubuhnya, nanti akan ada datang dalilnya, ya. Ada beberapa kasus orang ketika ditimbang, tubuhnya yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi akan kita bahas nanti. Atau catatannya, ya, atau catatan amalannya sudah dibuat menjadi bentuk catatan kemudian ditimbangkan ke dalam timbangan. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya mizan itu jumlahnya lebih dari satu. Ya, sudah bisa kita ketahui dalilnya, ya, itu tadi lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an
ataupun di dalam hadis yang menggunakan lafaz jamak. Contohnya dalam surat Al-Anbiya tadi ayat ke-47. Wa nad'ul mawazinal qista, dan aku letakkan ya timbangan-timbangan yang tepat, yang akurat. Taib ya. Maka mawazin ini menunjukkan banyaknya timbangan tersebut. Jadi timbangannya bukan hanya satu. Taib ya. Akan tetapi kalau kita perhatikan perbedaan pendapat ini pun tidak mendatangkan satu maslahat yang cukup signifikan ya. Artinya mau timbangannya satu, mau timbangannya banyak, bukan itu intinya. Esensi paling utamanya apa? Manusia amalannya akan ditimbang. Ya, amalannya akan ditimbang. Taib. Ya, sehingga mau satu mau banyak, maka wallahu a'lam bishawab, di antara kedua pendapat ulama ini mana yang paling rajih, yang pasti ya bahwasanya manusia akan ditimbang. Taib. Nah, selanjutnya apa yang akan ditimbang? Ya, apa saja yang akan ditimbang nanti? Taib. Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya yang akan ditimbang nanti ada 3 hal. Taib. Yang pertama adalah amalan itu sendiri. Amalannya itu sendiri. Taib. Ya, hal ini sebagaimana hadis-hadis yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Taib. Di antaranya hadis yang tentang 2 kalimat tadi. Ya, kalimatan khafifatan, taib, khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan. 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Menunjukkan kalimatnya ini yang akan ditimbang. Amalannya nanti akan ditimbang. Taib, ya. Kemudian sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kalimatnya yang akan ditimbang. Taib, zikirnya yang akan ditimbang. Ya, kemudian tadi yang tentang akhlak yang baik. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu apapun yang akan ditimbang di dalam timbangan amal soleh seorang mukmin di hari kiamat nanti yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ya, berarti akhlaknya akan ditimbang. Sekali lagi ini menunjukkan dalil bahwasanya yang akan ditimbang adalah amalan itu sendiri. Taib. Kemudian yang kedua, ya, apa yang akan ditimbang? Yaitu berupa catatan amal. Ya, berupa catatan amal. Taib. Ya, di antaranya di hari kiamat nanti ya akan dipanggil salah seorang laki-laki, ya. Taib. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis, ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti akan ya dipanggil seorang laki-laki dari kalangan umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dari atas seluruh makhluk. Taib. Maka setelah itu dibentangkanlah bagi dirinya 99 buku catatan. 99 catatan diberikan kepada orang ini yang isinya seluruhnya dosa. 99 catatan dosa. Taib. Ya, setiap catatan panjangnya sejauh mata memandang. Taib. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan ini? Dia menjawab, tidak wahai Rabb. Ya. Allah berkata kepada dia, apakah engkau mau menginterupsi, mau protes misalnya? Kata orang ini, tidak. Ya. Itu semua memang dosa-dosaku. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, ya, apakah adzalamat ka katabatil hafizin? Ya. Apakah para malaikat pencatat amalan menzalimimu? Ya, sehingga ada dosa yang seharusnya tidak dimasukkan tapi malah dimasukkan. Taib, ya. Apa kata orang ini? Fayaqul la, ya, tidak wahai Rabb. Ya, tidak ada yang zalim dalam hal tersebut. Tsumma yaqulu alaka udhrun. Allah bertanya lagi, punya uzur tidak? Ya, punya alasan tidak? Kenapa engkau melakukan dosa-dosa yang begitu banyak ini? Taib, ya. Alaka hasanah? Ya, apakah engkau punya kebaikan? Punya amal soleh? Ya, yang bisa membuat dirimu, menyelamatkan dirimu? Ya, fayuhabur rajul, maka orang ini malah ketakutan, ya. Orang ini malah ketakutan. Taib. Dia merasa bahwasanya dirinya akan binasa. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian orang ini mengatakan, la, ya, tidak wahai Rabb, aku tidak punya kebaikan, aku tidak punya alasan, ya, ini betul-betul dosaku. Taib. Fayaqul, maka Allah berkata, bala, tentu saja engkau punya kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala.
innalaka indana hasanat, bahkan engkau bagiku kata Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan sungguh hari ini engkau tidak akan dizalimi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Maka diambillah dari orang ini satu kartu, ya, satu kertas, secari kertas kecil yang tertulis di dalamnya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala fayaqulu ya Rabb ma hadhil bitaqah. Orang ini berkata, catatan apa ini wahai Rabb? Ya, ma hadhihi sijillat. Ini catatan yang begitu kecil. Kalau dibandingkan dengan catatan dosaku yang begitu banyak sampai 99 catatan, satu catatannya sejauh mata memandang, ya. Taib. Apa kata Allah? Fa innaka la tudlam. Engkau tidak akan pernah dizalimi. Ya. Fatudhu sijillat. Maksudnya apa? Semuanya sudah sesuai, ya. Semuanya telah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Fatudhu sijillat fi kiffah. Maka catatan yang 99 tadi diletakkan pada salah satu daun timbangan. Ya, ini dalil bahwasanya yang ditimbang apa? Catatan. Taib. Wal bitaqah fi kiffah. Kemudian secari kertas tadi yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, ya, di salah satu daun timbangan. Fatashat asijillat, maka ya mengangkatlah daun timbangan yang di sana berisi dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa yang banyak. Kalah beratnya sama secari kertas yang bertuliskan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Taib. Ya, wa thaqulatil bitaqah. Lebih berat ternyata tulisan tersebut, ya. Maka ini menjadi dalil, ya, satu sisi sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya yang ditimbang adalah catatan. Kemudian yang selanjutnya apa? Keutamaan kalimat apa? At-tauhid. Ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taib, dalamilah kedua kalimat ini dengan sebaik mungkin. Amalkan dalam keseharian kita, ya, bawa kemana-mana, pegang seerat-eratnya, pegang sekuat-kuatnya, ya, gigit dengan gigi geraham, jangan sampai terlepas kalimat ini. Taib. Kenapa? Agar kita bisa bawa kalimat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika ditimbang amalan-amalan kita. Ya, sehingga kita bisa berharap, ya, intinya apa? Maksudnya apa? Berarti amalan-amalan yang buruk tadi, catatan yang begitu banyak diampuni karena kalimat apa? Tauhid. Ya. Taib, sehingga penting sekali kita belajar tauhid. Taib, dan sering kita sampaikan ciri khasnya, ya, ulama yang menyampaikan kebenaran. Taib, sekalipun nanti mereka akan membahas tentang perkara misalnya fikih, masalah-masalah hukum, ya, pembahasannya tentang permasalahan ibadah, amalan dan lain sebagainya, mereka pasti akan menyisipkan tentang perkara apa? Tauhid. Ya. Karena dakwah tauhid inilah dakwahnya para nabi. Ya, inilah yang pertama kali ketika Rasulullah berdakwah terang-terangan ke hadapan bangsa Arab pada waktu itu. Apa kata Rasulullah? Celaka kalian semua masuk neraka, kata Rasulullah. Kenapa? Karena kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebab dakwah inilah beliau diperangi, beliau dizalimi, beliau diusir dari tempat yang sangat beliau cintai, negeri Makkah, ya, kota Makkah. Taib. Ya, oleh karena itu lanjutkan dakwahnya beliau. Ya, lanjutkan. Taib. Ya, warisannya beliau berupa apa? Tauhid. Kita bawa, kita amalkan, kita sebarkan, kita dakwahkan, ya, kepada kaum muslimin. Dan sebagaimana kita lihat di sini, ternyata kalimat tauhid, ya, yang simpel, yang ringan, yang pendek, yang sedikit bisa mengalahkan 99 catatan dosa-dosa. Membuat apa? Dosa-dosa terampuni, itu maksudnya. Ya, dan tentu saja penjelasan para ulama, ya, tentang kisah ini, ya, mengacu kepada apa? Betapa ikhlasnya amalan tauhid seseorang, taib, dan dia betul-betul menjauhi perbuatan-perbuatan yang sifatnya syirik dan dosa-dosa yang berbahaya, dosa-dosa yang parah, ya. Sehingga ini catat yang disimpan itu dosa-dosa kecil yang menumpuk, ya, itu semua bisa diampuni secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, hanya dengan memiliki kalimat at-tauhid, ya. Taib, sekali lagi itu dalil yang ditimbang berupa apa tadi? Catatan. Yang pertama tadi yang ditimbang adalah amalannya itu sendiri. Yang kedua yang ditimbang adalah catatannya. Taib. Kemudian yang ketiga yang akan ditimbang adalah manusianya, ya, orangnya. Taib. Di antara dalil akan perkara ini, ya, adalah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Disebutkan dalam hadis tersebut ya annahu kana taib yajtabi siwakan minal arak ya wa kana daqiqus saqain. Pernah Abdullah bin Mas'ud ya beliau memetik siwak dari pohon arak ya. Taib, pohon arak. Wa kana daqiqus saqain, dan beliau memiliki betis yang sangat kecil sekali. Faja'alatir rih taib takfa'uhu, kemudian angin bertiup sehingga ya betisnya ini terlihat oleh para sahabat. Fadhahikal qaumu minhu, maka orang-orang pun menertawakan Abdullah bin Mas'ud karena betapa kecilnya ya taib betis dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma tadhakun, apa yang kalian tertawakan, kata Rasulullah alaihi wasallam ya. Taib, dalam artian apa? Rasulullah mengingkari ya, Rasulullah memperingatkan para sahabat untuk tidak menertawakan kekurangan orang lain ya. Ini pelajaran, ini salah satu pelajaran. Taib, kadang kita bercanda, boleh bercanda. Rasulullah pun tertawa ya, Rasulullah pun tertawa. Bahkan beliau pernah tertawa sampai terlihat gigi geraham, menunjukkan tertawanya terbahak-bahak, bukan tertawa yang kecil. Taib, tetapi beliau tidak pernah menertawakan saudaranya, menertawakan sahabat, merendahkan orang lain ya. Hati-hati ketika dalam sesama kita bercanda ya, jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan seperti ini. Taib, ketika terjadi perbuatan seperti itu, Rasulullah bertanya, mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat tersebut mengatakan, ya Nabi Allah, min diqqati saqai, wahai Nabi Allah, ya kami tertawa karena begitu kecilnya rampingnya ya kedua betis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib, apa kata Rasulullah? Faqal, beliau pun mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya ya, kata Rasulullah, demi Allah, kata Rasulullah, lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Kata Rasulullah, sungguh kedua betis Abdullah ibn Mas'ud itu lebih berat di timbangan nanti bahkan daripada gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya. Betapa Rasulullah apa istilahnya? Mengedifikasi ya. Rasulullah menaikkan martabat derajat seorang Abdullah ibn Mas'ud yang ditertawakan oleh sebagian sahabat yang lain, ya. Tapi bukan berarti sahabat yang lain pun melakukan suatu kesalahan ya. Justru ini hikmah kita menjadi mendapatkan ilmu tentang perkara ini. Ya, jelas mereka pun adalah orang-orang yang memiliki keutamaan besar. Taib. Akan tetapi sikap seperti ini Rasulullah menegurnya, dan Rasulullah justru meninggikan ya, mengangkat derajat seorang Abdullah ibnu Mas'ud dengan mengatakan, menyampaikan wahyu yang sampai kepada beliau tentang bahwasannya yang akan ditimbang dari seorang Abdullah ibnu Mas'ud nanti adalah tubuhnya itu sendiri ya. Bahkan betisnya saja yang begitu ramping, yang begitu kecil, di timbangan amal soleh disimpan di sana ya, ternyata lebih berat daripada gunung Uhud. Taib, ya. Di sini menunjukkan apa? Anggota tubuh yang dipakai untuk melakukan amal soleh ya, itu sangat mungkin nanti itu yang akan ditimbang. Misal seorang yang gemar menolong sesama, ya sangat mungkin nanti yang akan ditimbang adalah tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, dia yang senang membantu saudaranya, ya senang membantu orang-orang yang sedang kesusahan, ya membantu orang yang sedang kesulitan, ada bencana atau ada apa, ya mereka biasanya senang jadi relawan dan lain sebagainya, mengelurkan bantuan tangannya. Insya Allah ya mudah-mudahan nanti yang akan ditimbang adalah tangannya, karena tangannya begitu berat. Berat dengan apa? Berat dengan pahala, ya. Taib, mereka yang kakinya terus menerus dipakai melangkahkan kakinya menuju masjid, ya melangkahkan kakinya untuk majelis ilmu dan lain sebagainya, maka kita bisa berharap ya agar yang ditimbang adalah kakinya, menunjukkan betapa besarnya amalan yang dimiliki oleh seseorang. Taib, ya. Maka ya itulah diantara dalil bahwasanya diantara yang akan ditimbang itu adalah tubuhnya. Taib. Kemudian datang juga dalam sebuah hadis sebagai tambahan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'tir rajul al-azim as-samin yaumal qiyamah. Akan datang di hari kiamat nanti seorang laki-laki yang tubuhnya besar dan gemuk. Taib, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Tapi ternyata ya bobotnya itu justru bahkan tidak mampu mengalahkan taib sayap dari seekor nyamuk, ya. Maksudnya apa? Ya kecil sedikit amalan solehnya. Taib, tubuhnya saja besar tetapi amalan solehnya sedikit, ya.
Taib, sekali lagi ini menjadi dalil bahwasanya akan ada yang ditimbang itu berupa tubuhnya. Taib. Sehingga bagaimana mengkompromikan ketiga dalil-dalil yang ada tentang ketiga apa yang akan ditimbang ini, ya. Taib. Maka sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya apa yang disebutkan oleh Hafidz Al-Hakami, bahwasanya sangat mungkin ya ketiga-tiganya akan ditimbang. Ya, sangat mungkin ketiga-tiganya akan ditimbang. Taib, ya. Atau nanti masing-masing orang beda-beda Allah berkehendak. Ada yang Allah berkehendak untuk ditimbang amalnya, ada yang Allah berkehendak untuk ditimbang catatannya, ada yang Allah berkehendak untuk ditimbang tubuhnya sendiri. Taib, ya. Maka tergantung nanti dari kondisinya, ya. Taib, ya. Kemudian ya pembahasan selanjutnya, apa hasil dari penimbangan ini? Ya, apa hasil dari penimbangan al-mizan ini? Taib. Maka ada 3 kemungkinan hasil dari penimbangan di al-mizan ini. Taib. Ya, sebelumnya ada pembahasan sebetulnya tentang orang kafir, apakah orang kafir ditimbang? Ya, maka khilaf juga para ulama, ya, ada yang merojikan mereka pun ditimbang. Ditimbang untuk apa? Untuk menentukan tempatnya di neraka. Ya. Maka kalau dia punya amal kebaikan, maka tempatnya di neraka tidak akan terlalu parah. Taib. Tetapi kalau amalnya semakin sedikit, sudahlah dia kafir, nggak punya amal soleh, maka akan semakin dalam dia tinggal di dalam neraka. Ya. Taib. Waliyatubillah. Orang kafir kekal di neraka. Ya. Orang yang mati di atas kekufuran, kesyirikan, maka dia akan kekal di dalam neraka. Taib. Kembali kepada yang kita sebutkan tadi, bahwasanya hasil dari mizan ini ada 3 kemungkinan. Taib. Yang pertama, jika lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Seorang yang kebaikannya lebih berat, ya, taib, dan daripada keburukannya, ya, maka dialah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Taib. Sudah pasti ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Dan inilah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Hisabnya pun mudah. Contohnya kayak tadi, yang hadis bitokoh, yang kertas secarik itu kan hisab yang mudah. Kalau hisab yang sulit bagaimana? Akan dipertanyakan satu persatu. Punya harta misalnya, punya uang 1.000 rupiah. 1.000 rupiah ini Allah akan tanya, ya, dari mana engkau dapatkan, ya, dipakai untuk apa, taib, ya, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, ya, apakah itu dengan cara yang halal atau yang haram, kemudian dipakai untuk apa, ya. Dan banyak nanti waktu, nikmat, semuanya Allah akan tanya. Allah akan pertanyakan dari orang-orang tersebut. Itulah yang dihisab dengan hisaban yang sulit, ya, dinikosh, istilahnya dinikosh atau munakasyah. Taib. Nah, maka yang akan masuk surga itu yang hisabnya ringan. Yang hisabnya ringan seperti tadi, dilihatkan dosa-dosanya, kemudian Allah mengatakan diampuni, selesai, ya. Maka dia pun nanti ketika di mizan, ya, akan langsung kelihatan bahwasanya ternyata memang timbangan amal solehnya lebih berat. Ternyata timbangan amal solehnya lebih berat daripada amal buruknya. Taib. Kemudian yang kedua, hasil dari timbangan adalah ketika keduanya sama, ya. Ketika keduanya sama. Taib. Sama di sini bukan berarti 50-50, ya. 50% tidak. Taib. Kenapa? Karena amal soleh itu, ya, satu amal soleh timbangannya, taib, 10 kali lipat pahalanya minimal, ya. Jadi timbangan yang sama itu memang orang yang maksiatnya banyak sekali. Maksiatnya banyak sekali, amalannya sedikit. Ketika ditimbangkan ternyata amalannya itu tidak mampu mengalahkan amal buruknya, ya, maksiatnya. Sehingga timbangannya sama nih beratnya, ya. Ketika dihitung-hitung ternyata sama timbangannya. Nah, inilah yang disebutkan siapa? Ashabul A'raf, ya. Mereka lah yang disebut dengan Ashabul A'raf yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Simpelnya, ya, mereka ini adalah orang-orang yang nantinya masuk surga juga, tapi ditangguhkan masuk surganya. Taib. Akhirnya mereka masuk surga, ya, tapi dia disimpan dulu di Ashabul A'raf. Di Al-A'raf tersebut, tempat yang tinggi antara surga dan neraka, dia diperlihatkan dulu, ya, kepada orang-orang penduduk neraka. Taib. Sampai-sampai memang para penduduk neraka pun mengira, ya, bahwasanya orang-orang ini bukanlah orang-orang yang baik, ya. Ternyata mereka Allah selamatkan dan mereka pun akhirnya ujungnya masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian, ya, hasil yang ketiga tentu saja adalah mereka yang lebih ringan amal solehnya daripada amal buruknya. Taib. Mereka yang maksiatnya lebih berat, ya, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Kecuali, ya,
masih ada pengecualian. Kecuali mereka yang mendapatkan syafaat, taib, ya, atau mereka mendapatkan ampunan dari Allah, ya, atau pengecualian yang lainnya. Masih banyak kemungkinan, ya, masih ada banyak kemungkinan. Taib, ini menunjukkan apa? Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Sudahlah amal soleh dikali lipatkan lebih banyak. Setelah itu pula apa? Ya, bahwasanya sebagaimana datang dalilnya, ya, ada syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang sudah mau masuk neraka ternyata tidak jadi. Yaitu diantaranya orang-orang ini nih. Ditimbang ternyata kalah amal solehnya, lebih berat amal buruknya. Sudah, berarti kategorinya masuk ke dalam neraka. Nah, ada di antara mereka yang sudah kelihatan pintu neraka nggak jadi. Ada yang sudah mau masuk neraka ternyata tidak jadi karena ada yang memberi syafaat misalnya. Taib, atau memang ya Allah secara cuma-cuma mengampuni orang ini. Ya, itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Maka taib, itulah kurang lebih ya apa yang kita ketahui tentang permasalahan al-hisab, ya. Taib dan mizan, terkhususnya apa yang kita bahas ini adalah mizan, ya. Sebelumnya kita beri judul kajian ini tentang apa? Tentang pengadilan terakhir, ya. Ternyata setelah saya lihat di kajian-kajian sebelumnya sudah pernah tersampaikan tentang pengadilan ini, ya. Tapi supaya tidak mengulang terlalu banyak tentang pengadilan, intinya pengadilan gambarnya demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala tetapkan diperlihatkan catatan amal, kemudian Allah memintai pertanggungjawaban, ya, bagi mereka yang mendapatkan hisab yang sulit. Ya, demikian pula mereka yang punya banyak harta, taib, itu nanti akan lama hisabnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana orang kaya nanti 500 tahun jaraknya. Orang miskin dulu masuk surga, orang kaya itu sampai 500 tahun baru dia bisa masuk surga. Ya. Kenapa? Karena hisabnya panjang. Ya, hisabnya lama. Harus ditanya dulu. Semua apa yang dia dapatkan dari harta-harta dunia Allah akan tanya. Taib, ya. Tetapi bukan berarti mereka lebih rendah dari orang miskin. Bisa jadi orang kaya pun di surga dia lebih tinggi, ya. Karena banyak orang-orang kaya dan mereka adalah orang-orang yang hebat seperti Abu Bakar, seperti Uthman, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya, dan sahabat-sahabat lainnya yang memiliki kekayaan. Taib, ya. Maka itulah insyaallah pembahasan kita ya pada malam hari ini tentang permasalahan al-mizan, ya. Taib, ya, maka itulah wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Taib, mangga barangkali ada yang menanyakan silakan. Mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Masya Allah, masya Allah. Iya. Itu ketika mau dihisap, ya. Kalau berdasarkan kepada runutan ini berdasarkan kesimpulan, ya, kesimpulan dari dalil-dalil yang ada. Taib. Memang tidak ada penegasan itu kapannya itu tidak ada, tapi berdasarkan kepada runutan dalil orang ketika mau dihisap, ya. Jadi Allah akan panggil masing-masing, semuanya akan dipanggil satu persatu, semuanya sudah pasti itu. Taib. Kemudian nanti dia akan diberikan catatan, ya. Kemudian nanti dia akan diberikan catatan. Ada yang sijil, ada yang iliyin, ya. Taib. Ada yang sifatnya itu diberikan ke tangan kanan, ada yang diberikan ke tangan kiri, ada yang dipukulkan ke punggungnya, ya, catatan ini. Intinya semuanya tergantung dari amalannya, ya. Semuanya itu sebetulnya benang merahnya itu bagaimana kita menjaga amalan, intinya. Dari semua pemberitaan tentang semua itu intinya bagaimana kita banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak menjaga amalan, jangan sampai keluar dari relnya, dari tuntunannya, taib, supaya nanti amalan kita tertulis semua di sana, ya, di dalam catatan tersebut dan akan dibalas dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi itu ketika mau dihisab, Pak, dipanggil dulu, diperlihatkan dulu catatannya sama Allah, ya. Kemudian baru nanti Allah akan tentukan dia akan dihisab dengan hisab yang mudah atau dihisab dengan hisab yang sulit. Kalau mereka yang dihisab dengan hisab yang sulit itu sudah pasti berat, ya. Sudah pasti dia berat, sudah pasti dia masuk neraka. Taib, ya. Maka secara mutlak kita minta mudah-mudahan termasuk yang tidak dihisab, ya. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan termasuk yang tidak dihisab. Sekalipun dihisab, kita minta dihisab dengan hisab yang mudah.
Taib, ya, langsung dapatkan ampunan dan lewat. Seperti itu Bapak. Wallahu a'lam. Taib. Mangga silakan, ada lagi yang tanyakan? Mangga Bapak silakan. Hmm. Hmm. Taib. Ada beberapa kategori dalam masalah orang munafik ini ya. Orang-orang seperti ini nanti dia ada beberapa kategori. Ada yang sifatnya memang langsung digiringkan masuk ke neraka. Ada di antara mereka ini yang karena kan hisab ini masing-masing satu persatu nih. Ya. Satu orang. Jadi kalau misalnya orang kafir udah jelas kafir, sudah ma'ruf, sudah terkenal dia ini kafir, nanti dia akan dibukakan pengadilannya. Orang-orang akan lihat, ya. Semua makhluk akan melihat bagaimana pengadilan mereka. Taib. Nah, di antara orang munafik pun ada yang demikian. Ya, dibongkarkan langsung bahwasanya dia adalah seorang munafik. Seorang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, pura-pura Islam. Ya, orang-orang yang pura-pura Islam. Nah, itu langsung ditampakkan. Ada juga yang masih Allah sembunyikan. Ya, ada juga yang masih Allah sembunyikan. Terus dia dapat hisab, dia diadili, dia masuk mizan, ditimbang dan lain sebagainya sendirian, tidak ada yang tahu. Ketahuannya kapan? Ketika di jembatan Sirat. Ya, ketika di jembatan Sirat ternyata ada orang-orang yang cahayanya meredup. Kan mereka nanti diberi cahaya oleh Allah. Kan gelap sekali jembatan Sirat, sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Jembatan Sirat ini adalah tempat yang belum ya Sirat. Belum nanti insyaallah ke depannya. Ya, jembatan Sirat ini tempat yang begitu gelap. Nanti masing-masing manusia akan lewat ke sana, yaitu orang-orang Islam, ya, akan diberi cahaya. Sama orang munafik pun dikasih dulu. Terus tiba-tiba meredup. Kata mereka, tunggu kami, ya. Tapi supaya kami pun bisa lewat pakai cahayanya kalian. Tiba-tiba dibangunlah tembok yang memisahkan antara mereka dan orang-orang Muslim. Sehingga orang-orang Islam baru tahu ternyata mereka ini orang-orang munafik, ya. Ternyata mereka orang-orang munafik. Akhirnya yang terjadi orang Islam lewat masuk ke surga semuanya, dia tercebur masuk ke dalam neraka. Ya, itu di antara yang terjadi kepada orang-orang munafik seperti itu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Taib, ya. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi Bapak-bapak? Cukup insyaallah? Cukup ya. Taib, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara yang dihisab dengan hisab yang mudah. Timbangan amal soleh kita diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada amalan buruk semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita tidak hanya berkumpul di tempat ini saja tetapi berkumpul di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.